ini ya dengan judul Kristus dalam Ekaristi. Di dalam hal ini kita nanti sharing tentang iman ya, belajar bersama tentang kekatolikan. Langsung saja saya mulai dengan pembahasan ini ya, Kristus dalam Ekaristi. Baiklah, saya share dulu, saya besarkan dulu. Ya, serangan dalam tanda kutip non-Katolik terhadap Gereja Katolik seringkali terfokus pada Ekaristi. Ini menunjukkan bahwa para penentang gereja, terutama kaum evangelis dan fundamentalis, mengakui perayaan Ekaristi adalah salah satu doktrin inti Katolik. Terlebih lagi, serangan-serangan itu menunjukkan bahwa kaum fundamentalis tidak selalu literalis atau harafiah. Hal ini terlihat dalam interpretasi mereka terhadap bagian kunci Alkitab bab 6 dari Injil Yohanes, di mana Kristus berbicara tentang sakramen yang akan ditetapkan pada perjamuan terakhir. Uraian ini membahas bagian akhir ayat-ayat dari bab itu, yaitu di bab Yohanes bab 6 ayat 30, yang di mana Tuhan Yesus memulai sebuah pengajaran yang berlangsung di sinagoga di Kapernaum. Baik sebagai ini ya, bahwa ada keterangan tadi fundamentalis. Kalau evangelis nanti biar mohon maaf biar Bapak Ibu nanti mencari sendiri artinya apa. Kalau ini ini fundamentalis ya. Jadi yang dimaksud di sini bahwa kaum fundamentalis menolak penggunaan metode historis kritis dan tentu saja juga menolak penggunaan metode ilmiah untuk menafsir kitab suci. Penafsiran kaum fundamentalis bertitik tolak dari prinsip bahwa Alkitab sebagai sabda Allah yang diilhami oleh Roh Kudus dan bebas dari kesalahan seharusnya dibaca dan ditafsirkan secara literal dalam semua detailnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan penafsiran harafiah dalam tanda kutip adalah penafsiran literal secara naif, yang berarti menyingkirkan setiap upaya memahami Alkitab yang memperhitungkan asal-usul dan perkembangan historisnya. Ini tadi ya, saya kembali lagi ya, bahwa sebenarnya itu kaum literalis ya, fundamentalis. Tetapi dalam hal ini keliru ya prestasi mereka dalam terhadap bab 6 Injil Yohanes ya. Baiklah, kita next dulu. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, tanda apa yang dibuatnya agar mereka percaya kepadanya sebagai tantangan. Mereka mencatat bahwa nenek moyang kita makan mana di padang pasir dalam tanda kutip. Bisakah Yesus mengatasinya? Dia memberitahu bahwa roti yang sebenarnya dari surga berasal dari Bapa. Beri kami roti ini selalu, dalam tanda kutip, kata mereka. Yesus menjawab, akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar, dan siapapun yang percaya kepadaku tidak akan pernah haus. Pada titik ini orang-orang Yahudi memahami, dia berbicara secara, dalam arti memahami Tuhan Yesus berbicara secara, dianggapnya Tuhan Yesus itu berbicara secara metaforis. Ya, ini saya next. Yesus pertama-tama mengulangi apa yang dia katakan, kemudian menyimpulkan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Kita bisa lihat di Yohanes ini ya,
bab 6, 51, ayat 51 sampai 52. Ya, ini yang atas nih ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar di antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, ini tadi ya. Saya next lagi. Pendengarnya tercengang karena sekarang mereka memahami Yesus secara literal atau harafiah dan benar. Dia mengulangi kata-katanya lagi, tetapi dengan penekanan yang lebih tegas dan memperkenalkan pernyataan tentang meminum darahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ini ayatnya ya. Ini yang tadi, yang ini. Baik, saya next lagi. Perhatikan bahwa Yesus tidak berusaha untuk memperhalus apa yang dia katakan. Tidak ada maksud untuk mengoreksi kesalahpahaman, dalam arti tanda kutip kesalahpahaman mereka ya. Karena memang tidak ada yang perlu dikoreksi, mereka tidak lagi mengira dia berbicara secara metaforis dalam Yohanes bab 6 ayat 60. Kita membaca, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Disinilah dalam penolakan Ekaristi banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus ya, banyak yang murtad ya. Setelah ini banyak dari murid-muridnya mundur dan tidak lagi pergi bersamanya. Kita juga bisa dilihat di ini tadi, Yohanes 6, 64 nih ya, di dalam perikop murid-murid yang mengundurkan diri. Ini Yohanes bab 6 ayat 64. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Terus dilanjutkan yang bawah tadi. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Yang tadi yang saya bilang murtad tadi ya. Tidak lagi mengikuti dia. Oke, saya next. Ini adalah satu-satunya catatan yang kita miliki tentang pengikut Kristus yang meninggalkan dia karena alasan doktrinal semata. Jika mereka keliru dalam mengambil metafora dalam arti harafiah, mengapa dia tidak memanggil mereka kembali dan meluruskan semuanya? Jadi yang dimaksud kalau itu dianggapnya itu harafiah, terus murid-murid meninggalkan Yesus, otomatis kan Yesus memanggil mereka kembali, menerangkan bahwa ini kan tidak seperti itu. Jadi dibiarkan sama Tuhan Yesus, kalau memang pergi ya pergi. Karena memang dia tidak memahami apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus bahwa tadi ya, akulah ini tadi ya, tubuhku benar-benar, ini roti tadi ya, roti hidup tadi ya. Baik orang-orang Yahudi yang curiga kepadanya dan murid-muridnya yang telah menerima segalanya sampai saat ini akan tetap bersamanya jika dia hanya berbicara secara simbolis. Saya next.
Tetapi dia tidak mengoreksi orang-orang yang menyalahpahami. Jadi Tuhan Yesus membiarkan ya, kalau Tuhan Yesus berbicara keliru otomatis kan membetulkan apa yang dia ucapkan, kan seperti itu ya. Tapi tidak, karena memang salahnya mereka sendiri tidak memahami kan seperti itu. Dianggapnya perkataan Tuhan Yesus itu keras, jadi mereka meninggalkan diri kan ceritanya seperti itu tadi. 12 kali Yesus berkata bahwa Dia adalah roti yang turun dari surga. 4 kali Dia berkata mereka harus makan dagingku dan minum darahku. Jadi tidak sekali ya, tapi beberapa kali ya. Ini sudah yang warna kuning ini ya. Yohanes 6 bab 6 adalah janji sekaligus penegasan tentang apa yang akan ditetapkannya pada saat perjamuan terakhir. Tapi apa yang dikatakan oleh ini tadi ya, kaum evangelis dan fundamentalis non-Katolik. Nah, ini sekedar figuratif dari mereka ya. Mereka mengatakan bahwa dalam Yohanes 6, Yesus tidak berbicara tentang makan dan minum fisik, tetapi tentang makanan dan minuman rohani. Mereka mengutip Yohanes bab 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mereka mengklaim bahwa datang kepadanya adalah roti, memiliki iman kepadanya adalah minuman. Jadi memakan daging dan darahnya hanya berarti percaya kepada Kristus. Jadi menurut anggapan non-Katolik tadi ya yang menentang kekatolikan tadi, seperti itu. Jadi dianggapnya itu bukan bukan roti beneran, tapi hanya simbol ya, kurang lebih seperti itu ya. Para penulis fundamentalis yang mengomentari Yohanes bab 6 juga menegaskan bahwa seseorang dapat menunjukkan bahwa Kristus berbicara hanya secara metaforis dengan membandingkan ayat-ayat seperti di Yohanes bab 10 ayat 9, "Akulah pintunya." Dan Yohanes bab 15, "Akulah pokok anggur yang benar." Dia membandingkannya seperti itu ya. Dianggapnya tadi akulah roti hidup itu dianggapnya itu sebanding dengan akulah pintunya ini di Yohanes 10 dan akulah pokok anggur yang benar. Kita baca dulu yang ini. Ini dalam perikop gembala yang baik ya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, ini yang bawah. Yang Yohanes bab 15 ayat 1, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Kita back lagi. Ini ya. Masalahnya adalah tidak ada hubungan dengan Yohanes ini ya, yang dianggapnya tadi akulah pintu dan akulah pokok anggur. Tidak ada hubungan dengan Yohanes bab 6:35 tadi. Akulah roti hidup, itu tidak, berbeda sekali ya. Akulah pintunya dan akulah pokok anggur, tidak ada, ini berbeda sekali ya. Masuk akal sebagai metafora, maksudnya dua tadi ya, yang dianggap akulah pintunya dan akulah pokok anggur yang benar, itu adalah metafora ya. Masuk akal sebagai metafora, karena Kristus itu seperti sebuah pintu. Kita pergi ke surga melalui Dia dan Dia juga seperti pokok anggur. Kita mendapatkan getah rohani kita melalui Dia. Itu. Di yang kedua ini kan metafor ya, bukan asli ya. Jadi perumpamaan, ya gampangannya seperti kita dengar itu perumpamaan ya. Di bagaimana dengan perkataan Yohanes bahwa firman telah menjadi manusia? Apakah ini metafor? Kan enggak. Kita lihat ya di Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahwa firman telah menjadi manusia, itu benar-benar real ya, bukan perumpamaan.
Itu Bapak Ibu. Terbukti Tuhan Yesus disalib. Itu kan benar-benar Tuhan Allah. Jadi hipostasis ya. Jadi benar-benar 100% Allah dan 100% manusia. Itu roti hidup juga seperti itu. Itu benar-benar roti dan itu benar-benar tubuh Kristus kan seperti itu. Jadi komparasinya kurang lebih seperti itu. Oke, saya next dulu. Mohon maaf. Tadi sampai oh bukan, masih terus. Tetapi Kristus mengambil Yohanes 6:35 jauh melampaui simbolisme dengan mengatakan, ini yang besar ini ya, yang saya pertebal warna kuning ini ya. Sebab dagingku adalah makanan dan darahku adalah minuman. Dia melanjutkan, seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian pula barang siapa makan aku, ia akan hidup karena aku. Itu dikutip dari Yohanes bab 6 ayat 57. Kata Yunani yang digunakan untuk makan, estio, juga memiliki arti mengunyah atau menggerogoti. Ini bukan bahasa metafora. Bagi para penulis fundamentalis, argumen Alkitabiah dibatasi oleh seruan pada Yohanes 6 bab 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna. Jadi kaum fundamentalis itu beranggapan bahwa daging tidak berguna. Ini yang saya pertebal ini ya. Kata-kata yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mereka mengatakan memakan daging asli adalah mustahil, tidak mungkin ya. Tetapi apakah ini masuk akal? Coba kita next ya. Apakah kita harus memahami bahwa Kristus baru saja memerintahkan murid-muridnya untuk memakan dagingnya lalu mengatakan bahwa tindakan mereka tidak ada gunanya? Apakah itu yang dimaksud dengan daging tidak berguna seperti yang ayat tadi? Makan dagingku tetapi kamu akan menganggapnya tidak berfaedah. Itukah yang dia katakan? Sudah pasti bukan itu maksudnya. Faktanya adalah bahwa daging Kristus sangat berguna. Jika itu tidak menguntungkan kita, berarti misteri inkarnasi ya. Inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Kristus tidak ada gunanya. Jadi ketika kaum fundamentalis beranggapan bahwa daging tidak berguna, nah berarti ini tadi. Berarti inkarnasi, kematian, dan kebangkitan Kristus tidak ada gunanya. Maka imanmu sia-sia dan kamu masih berdosa dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus juga binasa. Ini diambil dari 1 Korintus bab 15 ayat 17b sampai 18. Kita next. Dalam Yohanes bab 6 ayat 63, daging tidak ada gunanya dalam tanda kutip mengacu pada arti yang sebenarnya ini. Menurut pemahamannya seperti ini. Mengacu pada kecenderungan manusia untuk berpikir hanya menggunakan apa yang akan dikatakan akal manusiawi mereka daripada apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Jadi dalam Yohanes bab 8 ayat 15 sampai 16, Yesus mengajarkan kepada para penentangnya, "Kamu menghakimi menurut daging, aku tidak menghakimi siapapun. Namun bahkan jika aku menghakimi, penilaianku adalah benar, karena bukan aku sendiri yang menghakimi, tetapi aku dan Dia yang mengutusku." Jadi yang dianggap penilaian ini daging tidak ada gunanya tadi adalah ini tadi ya, kecenderungan manusia untuk berpikir dengan kekuatannya sendiri ya. Jadi penilaian alami manusia tanpa bantuan kasih karunia Tuhan tidak dapat diandalkan, tetapi penghakiman Tuhan selalu benar. Ini di ayat tersebut ya. Juga di dalam Yohanes bab 6 ayat 63, perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh. Tidak berarti apa yang baru saja kukatakan adalah simbolis. Kata roh tidak pernah digunakan seperti itu dalam Alkitab.
Penegasannya adalah bahwa apa yang Kristus katakan akan dipahami hanya melalui iman, hanya oleh kuasa Roh. Ya, dikutip dari Yohanes bab 6 ayat 37, 44 sampai 45 dan 65. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ini nanti kita, kalau ini bisa kita baca di 1 Korintus bab 10 ayat 16 ya. Jika kita menerima komuni, kita benar-benar menyantap tubuh dan darah Kristus atau mengalami penyatuan, bukan hanya makan lambang-lambangnya saja ya. Jadi ketika kita menerima di komuni itu kan tubuh Kristus, itu kita amini ya, amin, itu benar-benar tubuh Kristus ya, bukan lambang Kristus, bukan seperti itu ya. Santo Paulus juga berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuhnya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ketika orang menerima komuni dan dia tidak mengakui bahwa itu tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian ya di surat Santo Paulus kepada umat Korintus ya, di bab 1, 1 Korintus bab 11 ayat 27, 29. Nanti bisa di cross check di Alkitab ya. Bagaimana mungkin hanya makan roti dan anggur tidak layak menjadi begitu serius? Jadi perkataan Paulus kepada umat Korintus tadi, nggak mungkin kalau nggak serius gitu loh. Perkataan Santo Paulus masuk akal hanya jika roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya. Ini yang warna putih ya. Mungkin nanti bisa dipahami lagi seperti itu, yang warna putih. Apa kata orang Kristen pertama, jadi bapak-bapak gereja ya. Anti Katolik juga mengklaim bahwa gereja perdana menganggap pasal ini secara simbolis. Apakah begitu? Mari kita lihat apa yang dipikirkan oleh beberapa orang Kristen mula-mula dengan mengingat bahwa kita dapat belajar banyak tentang bagaimana kitab suci harus ditafsirkan dengan memeriksa tulisan-tulisan orang-orang Kristen mula-mula ya. Kristen itu bukan Kristen yang saat ini ya, dalam arti Kristen ya Katolik ya. Saat itu kan disebut orang ini ya, Antiokhia menyebut pengikut jalan Tuhan itu kan Kristen ya, bukan Kristen yang sekarang. Kalau Kristen sekarang itu mohon maaf, itu baru muncul abad 16 ya. Jadi kalau saya utarakan ini Kristen, ini bukan berarti Protestan ya. Kalau Kristen itu sudah pasti kita tuh Kristen Katolik ya. Tapi kalau Kristen belum tentu Protestan ya, dalam ini saya sebut seperti itu ya. Ignatius dari Antiokhia yang pernah menjadi murid Rasul Yohanes dan yang menulis surat kepada orang-orang Smyrna sekitar tahun 110 mengatakan mengacu pada mereka yang menganut pendapat heterodoks bahwa mereka menjauhkan diri dari Ekaristi dan doa karena mereka jangan mengaku bahwa Ekaristi adalah daging juru selamat kita Yesus, daging yang telah menderita karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan oleh Bapa dalam kebaikannya. 40 tahun kemudian, Justin Martir menulis, tidak seperti roti atau minuman biasa yang kita terima ini, tetapi karena Yesus Kristus, Juru selamat kita berinkarnasi oleh sabda Allah dan memiliki daging dan roh untuk keselamatan kita. Demikian juga seperti yang telah diajarkan kepada kita. Makanan yang telah dibuat menjadi Ekaristi melalui doa Ekaristi yang ditetapkan olehnya, dan dengan perubahan itu darah dan daging kita dipelihara adalah daging dan darah Yesus yang berinkarnasi. Ini ya di First Apology
bab 6 1 sampai 20 ya. Origenes dalam sebuah homili yang ditulis sekitar tahun 244 membuktikan kepercayaan akan kehadiran nyata. Kamu terbiasa mengambil bagian dalam misteri ilahi jika kamu tahu bagaimana ketika kamu telah menerima tubuh Tuhan, kamu dengan hormat melakukan setiap perawatan agar tidak ada partikel yang jatuh dan jangan sampai apapun yang dari anugerah yang disucikan itu binasa. Jadi itu tidak misal ada partikel dari roti itu yang jatuh, itu tidak ini ya, itu tubuh Tuhan ya, kita harus sangat menghormati seperti itu. Itu sudah dihormati oleh Origenes ya, pada tahun 243 itu sudah sangat dihormati, sangat disucikan, itu ya, di tahun itu ya, awal-awal gereja ya. Jadi sebelum Alkitab di kanon ini kan 383 di Hippo ya, itu sebelum ada Alkitab itu para murid, para bapak gereja itu kan pakai didake ya, pakai pengajaran lisan ya. Itu sudah diajarkan seperti itu bahwa roti atau partikel yang sampai jatuh itu jangan sampai ya. Itu benar-benar tubuh Tuhan ya, tubuh Kristus sendiri ya. Ini sudah ditulis pada tahun 244. Kita next. Cyril, Yerusalem, dalam sebuah kuliah katekese yang dipresentasikan di pertengahan tahun 300-an berkata, karena itu janganlah menganggap roti dan anggur begitu saja. Karena menurut pernyataan guru, dalam arti Tuhan Yesus, guru mereka adalah Tuhan dan tubuh Kristus. Meskipun indera menampakkan kepada Anda yang lain, biarlah iman yang membuat Anda teguh. Jadi meskipun kita ya, panca indera kita ya, mata kita melihat bahwa itu adalah hanya roti, tapi biarkanlah iman yang membuat Anda teguh. Mungkin kurang lebih seperti itu apa yang di-quote sama si Bapak Gereja Cyril dari Yerusalem ya. Dalam homili abad ke-5, Theodore dari Mopsuestia, mohon maaf kalau keliru dalam pembacaan, tampaknya berbicara kepada kaum evangelikal dan fundamentalis saat ini. Ketika dalam tanda kutip Kristus memberikan roti, dia tidak mengatakan ini adalah simbol tubuhku, tetapi ini tubuhku. Dengan cara yang sama ketika ia memberikan cawan darahnya, dia maksudnya Tuhan Yesus tidak mengatakan ini adalah simbol darahku, tetapi ini darahku. Karena dia ingin kita melihat elemen inkarnasi setelah penerimaan rahmat dan kedatangan Roh Kudus bukan menurut kodrat mereka, maksudnya bukan menurut kodrat manusia, tetapi menerima mereka apa adanya, tubuh dan darah Tuhan kita. Ini pernyataan dari Theodore dari Mopsuestia ya, seperti itu. Kesimpulannya, ini terakhir Bapak Ibu yang terkasih. Apapun yang bisa dikatakan gereja mula-mula mengartikan Yohanes bab 6 secara harafiah. Faktanya tidak ada catatan dari abad-abad awal di mana interpretasi literal atau harafiah tersebut ditentang dan hanya arti metafora yang diterima. Itu fakta sejarahnya itu tidak seperti itu. Tidak ada bahwa pernyataan para bapak gereja itu ada yang menentang, itu tidak ada. Bahwa di sini juga saya tambahkan, saya pertegas bahwa itu tadi adalah benar-benar tubuh Kristus ya. Jadi roti home ini ya, dalam komun itu benar-benar tubuh dan darah Kristus ya. Diartikan secara literal atau harafiah seperti itu.